Kembali di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik, bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tajuk Rencana akan membahas 10 berita yang menjadi perbincangan dalam 1 minggu terakhir. Berita pertama, dinilai sebar hoaks, Polres Metro Jakarta Pusat menangkap Direktur TV swasta. Polres Metro Jakarta Pusat menangkap Direktur PT Bondowoso Salam Visual Nusantara 1 berinisial AZ yang memiliki siaran lokal bernama BSTV. Penangkapan ini terkait kasus penyebaran berita bohong atau hoax. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan AZ ditangkap bersama 2 tersangka lainnya yang masing-masing berinisial M dan AF. Ketiganya ditangkap pada bulan Agustus 2021 di wilayah Bondowoso, Jawa Timur. Penangkapan ini tidak terkait dengan pekerjaannya AZ di BSTV, melainkan berkaitan dengan konten hoax yang dibuat dan disebarkan ketiga tersangka lewat channel YouTube milik tersangka AZ bernama Aktual TV. Polisi memastikan konten hoax yang diunggah 3 tersangka di akun YouTube Aktual TV adalah bentuk adu domba baru di era digital. Konten yang dibuat tersebut diduga merupakan modus baru melakukan propaganda. Setidaknya ada 756 konten yang diunggah di akun YouTube Aktual TV tersebut. Dalam akun tersebut berisi konten yang menyebarkan kebencian dan adu domba. Tidak hanya berhenti di YouTube, konten yang dibuat oleh Aktual TV turut disebar di berbagai platform media sosial, mulai dari Instagram, Facebook, hingga Twitter. Sementara itu, pihak kepolisian memastikan akan terus melakukan penelusuran terhadap akun-akun yang membuat dan mengunggah konten hoax. Dari penelusurannya, tidak hanya Aktual TV yang melakukan adu domba, tetapi masih ada sejumlah akun-akun lain yang berisi provokasi dan propaganda. Berita kedua, Joko Widodo meresmikan Terminal Multipurpose Waikelambu, Pelabuhan Labuan Bajo. Presiden Joko Widodo meresmikan penggabungan Pelindo 1, 2, 3, dan 4 serta Terminal Multipurpose Waikelambu Pelabuhan Bajo di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis minggu lalu. Presiden Joko Widodo berharap penggabungan Pelindo akan menjadi sebuah kekuatan besar dan Terminal Multipurpose Waikelambu yang diresmikan dapat bermanfaat dalam jangka waktu yang lama. Sementara itu, terkait Terminal Wail Multipurpose Kelambu, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapannya agar terminal tersebut bisa digunakan dalam jangka waktu lama hingga 15 atau 20 tahun yang akan datang. Presiden juga mengapresiasi cepatnya pembangunan Terminal Wail Kelambu yang dilakukan sejak Agustus tahun 2020. PT Wijaya Karsa Persero, TBA Wika, telah menyelesaikan pembangunan Terminal Multipurpose Waikelambu, Pelabuhan Bajo milik PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Dalam proyek ini, Wika membangun fasilitas penunjang operasional dan dermaga curah cair Terminal Multipurpose Waikelambu di Pelabuhan Labuan Bajo dengan total nilai 98,2 miliar. Proyek ini akan menjadi terminal khusus kegiatan logistik atau barang yang memisahkan antara angkutan penumpang dan angkutan barang. Selain itu, juga akan mendukung pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas untuk memperkuat konektivitas maritim dan menopang kelancaran arus logistik di Nusa Tenggara Timur. Sebagai informasi, pembangunan Terminal Multipurpose Waikelambu sepenuhnya menggunakan dana APBDN dengan total nilai kontrak pekerjaan hampir mencapai 173 miliar. Berita ketiga, siswa korban meninggal susur sungai di Ciamis menjadi 11 orang. Sebanyak 11 siswa Madrasah Sanawiyah Harapan Baru Cijantung, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tewas tenggelam saat susur sungai kegiatan pramuka di Sungai Cileur, Lewi Ili, Desa Utama, Kecamatan Cijenjing, Kabupaten Ciamis, Jumat 15 Oktober 2021. Seluruh korban tewas
terbawa arus sungai saat acara pembinaan siswa baru yang dihadiri 150 siswa dan beberapa guru sekolah tersebut. Data dari Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat, total korban berjumlah 21 orang. Selain siswa yang meninggal, ada 10 siswa yang selamat dari insiden tersebut. Awalnya, kegiatan siswa baru MTS Harapan Baru adalah salah satunya jalan menyusuri lingkungan sekitar sekolah dan ada yang melewati Sungai Cileueur. Penanggung jawab kegiatan yaitu Ropiah selaku pembina kesiswaan MTS Harapan Baru dan Elin sebagai wakil kepala sekolah kesiswaan MTS Harapan Baru. Informasi yang dihimpun, insiden dalam kegiatan susur sungai di Sungai Cileueur terjadi karena minim peralatan keselamatan sehingga mengakibatkan sejumlah siswa tenggelam. Para korban merupakan santri dari pesantren Cijantung. Pengurus pesantren Cijantung, Rifai, mengatakan pihak MTS Harapan Baru tidak memberikan informasi dan meminta izin kepada pesantren Cijantung terkait kegiatan tersebut. Mehmet menjelaskan, dari keterangan beberapa saksi, para korban tenggelam disebabkan terbawa arus sungai yang sempat mendadak meluap dari arah hulu. Hasil pendataan, semua korban yang terbawa arus sungai ada 21 orang. Sebanyak 11 orang diantaranya meninggal dunia dan sisanya berhasil selamat. Total ada sebanyak 150 santri yang terlibat dalam kegiatan susur sungai ini dengan tujuan membersihkan sampah di tepi aliran sungai. Namun naas, saat para santri tengah menyeberangi Sungai Cileueur, tiba-tiba ada sekitar 20 santri yang tenggelam di aliran sungai sedalam 2 hingga 3 meter. Para santri tidak mengira sungai sangat dalam karena di sekitarnya hanya terlihat dangkal. Peristiwa maut tersebut terjadi saat para santri mengikuti kegiatan susur sungai. Hingga saat ini, tim penolong gabungan dari BPBD Kabupaten Ciamis, TNI, Polri, PMI, serta Basarnas masih terus melakukan pencarian terhadap 3 korban yang masih hilang. Berita keempat, PON 20, Papua resmi ditutup. Relawan prokes tetap edukasi protokol COVID-19. Ajang Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua yang berlangsung sejak 2 Oktober resmi ditutup pada hari Jumat 15 Oktober 2021. Selama kegiatan berlangsung, ratusan medali berhasil diraih oleh beberapa provinsi. Secara umum, Jawa Barat keluar sebagai juara umum pada PON ke-20 di Papua. Kasub Satgas Kabupaten Mimika, Asep Supriyatna berpesan, berakhirnya PON 12 Papua bukan berarti tugas edukasi dan sosialisasi tentang COVID-19 berhenti. Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu, pada PON 20 di Papua sempat terjadi klaster COVID-19 di beberapa arena. Subsatuan Tugas Protokol Kesehatan Kabupaten Mimika menggandeng berbagai relawan dan dari komunitas dan organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika untuk terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya protokol kesehatan dalam menanggulangi prosedur COVID-19. Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua 2021 resmi ditutup pada hari Jumat 15 Oktober 2021 sore. Upacara dilakukan di Stadion Lukas NMB Jayapura. Penutupan dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi dari pemerintahan pusat Republik Indonesia dan ditutup secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada kesempatan itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan sambutan sekaligus menutup PON 20 Papua secara resmi. Setelah PON 20 Papua resmi ditutup, acara dilanjutkan dengan penyerahan bendera PON dari Gubernur Papua kepada Gubernur Aceh dan Sumatera Utara yang nanti akan menjadi tuan rumah bersama pada acara PON ke-21. Wapres Ma'ruf Amin menutup Pesta Akbar Olahraga Nasional itu dengan memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan dan prestasi para atlet. Kesuksesan pelaksanaan PON 20 akan menjadi catatan sejarah ajang olahraga nasional. Betapa tidak, ternyata Papua mampu menunjukkan baik kepada nasional dan kepada juga ajang internasional bahwa mereka berhasil menjadi tuan rumah yang baik dan prestasi dalam bidang olahraga tercapai dengan optimal. PON 20 ini diikuti setidaknya oleh 7.000 atlet dari 34 provinsi dan memperlombakan sekitar 37 cabang olahraga. Berita kelima, tersangka kasus suap KPK
ditahan Bupati Muba Dodi Alex Nurdin. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan Bupati Musi Banyu Asin atau Muba Dodi Reza Alex Nurdin di rutan KPK sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa proyek infrastruktur. Dodi Alex Nurdin ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ketika KPK menerima informasi akan adanya pemberian uang dari Direktur PT Salaras Simpati Nusantara Suhandi kepada Dodi Jumat 15 Oktober 2021. Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK menetapkan Dodi, Herman, dan Edi sebagai tersangka penerima suap dan Suhandi sebagai tersangka pemberi suap. Dodi diduga dijanjikan uang sebesar 2,6 miliar oleh Suhandi agar perusahaan milik Suhandi memenangkan 4 proyek infrastruktur di Dinas PUP Musi Banyu Asin. Dodi adalah pejabat negara yang ditangkap oleh KPK melalui operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Sebelumnya, beberapa kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota juga ditangkap melalui operasi tangkap tangan KPK dan dijadikan tersangka dalam beberapa kasus dugaan korupsi. Berita ke-6 beralih kepada berita olahraga. Indonesia juara Thomas Cup 2020. Setelah menunggu sekitar hampir 19 tahun, akhirnya Piala Thomas Cup berhasil kembali dibawa ke Indonesia. Piala Thomas adalah kejuaraan bulu tangkis bergu putra yang paling bergengsi. Indonesia berhasil tampil gemilang dalam duel melawan China pada final Piala Thomas di Aarhus, Denmark. Memiliki materi pemain yang di atas kertas lebih baik dibandingkan dengan skuad China, Indonesia sukses menunjukkan performa yang terbaik. Kemenangan Indonesia di Thomas Cup 2020 yang berlangsung pada tahun 2021 ini membuat Indonesia mengakhiri penantian gelar juara yang sudah berlangsung hampir selama 19 tahun. Sebelum menang di Thomas Cup 2020 ini, Indonesia terakhir kali menang di Thomas Cup 2002 yang berlangsung di Guangzhou, China. Saat itu Indonesia berhasil menang 3-2 atas Malaysia di partai final untuk merebut gelar Thomas Cup ke-13 dalam sejarah bulu tangkis Indonesia. Selepas keberhasilan tersebut, Indonesia tak lagi mampu menjuarai Thomas Cup. Catatan terbaik adalah runner-up di 2010 dan 2016 sebelum akhirnya kembali juara tahun ini. Thomas Cup sejak berlangsung sejak tahun 60-an adalah kejuaraan yang paling bergengsi dalam olahraga bulu tangkis. Thomas Cup berhasil melahirkan pemain-pemain legendaris bulu tangkis Indonesia. Tersebut nama Rudi Hartono, Lim Swee King, Lius Pongo, dan beberapa pemain terkenal lainnya tampil dalam ajang Thomas Cup dan berhasil membawa Piala Thomas ke Indonesia. Saat ini Indonesia berhasil menorehkan menjadi juara selama 14 kali. Setelah itu disusul oleh Cina yang menduduki posisi selama 13 kali. Segenap pimpinan dan kru Mata Milenial Indonesia TV mengucapkan selamat dan turut berbangga hati kepada tim Piala Thomas Indonesia yang telah meraih gelar juara dan kembali membawa Piala Thomas ke Indonesia. Berita ke-7, Pemprov DKI Jakarta siap membuka kembali ruang terbuka hijau. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan ruang terbuka hijau atau RTH di ibu kota dalam proses persiapan untuk dibuka kembali. Seperti diketahui, dalam beberapa kebijakan PPKM yang diperpanjang oleh pemerintah pusat telah berhasil menurunkan angka kasus harian COVID-19 secara signifikan. Wakil Gubernur menambahkan seluruh kegiatan masyarakat akan dibuka secara bertahap setelah sebelumnya hampir semua area publik ditutup akibat pandemi COVID-19. Hingga saat ini, kegiatan di fasilitas umum di daerah khusus ibu kota Jakarta seperti area publik, taman, dan tempat wisata umum lainnya masih ditutup sementara. Ini diakibatkan karena kebijakan PPKM masih memberlakukan bahwa areal publik adalah areal yang tertutup agar tidak terjadi penyebaran kasus COVID-19 secara signifikan. Namun, pengunjung hingga saat ini baru boleh dibatasi hingga 150 orang pada tempat-tempat tertentu.
Salah satu kawasan hijau yang sudah dibuka yakni Hutan Kota Gelora Bung Karno. Hutan Kota Gelora Bung Karno bisa dibuka setiap hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Dan waktu berkunjung dibatasi selama 1 jam yang berlaku situasional agar tidak terjadi antrean dan menyebabkan kerawanan terhadap penyebaran virus COVID-19. Beberapa akses publik saat ini mengalami relaksasi setelah diberlakukan kebijakan PPKM dan program vaksinasi nasional yang berdampak pada penurunan angka harian COVID-19 secara signifikan. Berita ke-8, Menkominfo pastikan WBSK Indonesia siap digelar di Mandalika. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memastikan World Superbike Indonesia siap digelar di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Setelah sekian lama menunggu kepastian dan pembangunan ajang balapan di World Superbike sirkuit Mandalika, akhirnya World Superbike Indonesia dilaksanakan pada bulan November tahun 2021. Menkominfo Johnny meyakini WBSK akan memacu pemulihan sektor pariwisata di NTB pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Hal ini juga menjadi bukti pada dunia bahwa Indonesia bisa menggelar ajang prestisius sekelas MotoGP. Berbagai pembangunan fasilitas infrastruktur seperti lokasi sirkuit, pelabuhan, fasilitas bandara, terminal, pelabuhan, serta tempat wisata siap menerima kunjungan wisatawan dengan mengedepankan standar CHSE atau bersih, sehat, aman, dan kelestarian lingkungan. Pemerintah juga mengedepankan unsur estetika. Gelaran tersebut juga menyuguhkan pemandangan alam perbukitan dan panorama laut biru yang akan menjadi daya tarik bagi peserta dan pengunjung. Selain itu, sirkuit internasional yang representatif untuk ajang internasional ini akan mendorong Indonesia di mata dunia bahwa pelaksanaan Superbike Indonesia adalah menjadi ajang prestisius bagi Indonesia juga bagi dunia. Berbagai strategi di sektor pariwisata pun terus digencarkan untuk mencegah potensi penularan COVID-19. Di antaranya dengan percepatan vaksinasi dan pembentukan Satgas COVID-19 di tiap-tiap area di wilayah arena. Berdasarkan data Kemenkes per 17 Oktober 2021, cakupan vaksinasi NTB, khususnya Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi tuan rumah pelaksanaan World Superbike telah mencapai 66,77% untuk dosis pertama dan 14,71% untuk dosis kedua. Artinya, tak lama lagi target menuju 70% atau kekebalan kelompok akan segera tercapai. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan beragam pelatihan kepada pelaku usaha wisata di Mandalika dan sekitarnya. Hal ini juga diiringi dengan pengawalan dan bimbingan kurasi terhadap produk ekonomi kreatif yang dapat mendukung pelaksanaan World Superbike. FIM atau Federation International The Motorcyclism dan DWO atau Dorna World Superbike Organization telah memastikan Indonesia sebagai penyelenggara balap motor Superbike perdana di bulan November tahun 2021. Indonesia melalui Mandalika International Street Circuit untuk pertama kalinya akan menggelar kejuaraan ini. Ini akan menjadi final musim kejuaraan dunia Superbike Motul FIM tahun 2021. Sirkuit Mandalika akan menjadi seri penutup gelaran WSBK 2021 dan menjadi satu-satunya seri Asia di kalender World Superbike musim ini. Seri Indonesia akan digelar setelah seri Argentina di Circuito San Juan Vilicum. Seperti diketahui, perbedaan antara MotoGP dan Superbike adalah MotoGP menggunakan mesin balap motor prototipe yang dibuat khusus. Sedangkan mesin WSBK adalah motor produksi massal yang telah dirombak khusus untuk balapan. Berita ke-9, capaian vaksinasi baik, PPKM Kota Bogor turun ke level 2. Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menyambut baik keputusan pemerintah yang telah mengubah metode penurunan status level PPKM untuk wilayah aglomerasi. Atas keputusan tersebut,
Kota Bogor kini berubah status menjadi level 2 atau lebih baik dari sebelumnya yang tertahan cukup lama di level 3. Kebijakan PPKM ternyata juga telah berhasil menurunkan angka penyebaran kasus harian secara signifikan. Selain tentunya program vaksinasi nasional yang terus digencarkan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat di berbagai lokasi di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah memastikan Kota Bogor, Jawa Barat sebagai daerah berstatus level 2 di masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa Bali yang berlaku mulai Selasa 19 Oktober 2021 hingga Senin 1 November 2021. Masuknya Kota Bogor ke dalam level 2 PPKM Jawa Bali tak lepas dari keputusan pemerintah yang mengeluarkan Kabupaten Bogor dan Tangerang dari dalam daftar wilayah aglomerasi Jabodetabek. Pemerintah Kota Bogor belum bisa memberikan kelonggaran untuk membuka kembali taman-taman publik. Pemerintah Kota Bogor masih khawatir jika fasilitas taman publik dibuka akan justru memicu terjadinya kerumunan. Sementara itu, pemerintah Kota Bogor sudah melakukan relaksasi, misalnya mal sekarang sudah bisa menerima pengunjung anak-anak. Kemudian juga tempat-tempat publik, tempat hiburan bisa dibuka dengan pembatasan kapasitas, dan ada beberapa lagi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor untuk disesuaikan di lapangan. Namun dengan catatan, segala sesuatu itu tetap ditekankan kepada ketatnya prosedur protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Jangan sampai ketika pemerintah Kota Bogor memberlakukan relaksasi dalam kebijakan-kebijakan untuk beberapa tempat, tetapi tidak direspon oleh masyarakat dengan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Berita ke-10, Indonesia terima 224.000 dosis vaksin AstraZeneca dari Jepang. Indonesia kembali mendapatkan bantuan vaksin COVID-19 dari pemerintah Jepang yang dikirim secara bertahap. Sebanyak 1.990.910 dosis vaksin AstraZeneca akan dikirim 6 kali mulai 19 hingga 22 Oktober 2021. Tahap pertama, Indonesia telah menerima sebanyak 224.000 dosis pada Selasa 19 Oktober 2021. Sampai saat ini, Indonesia bekerja sama dengan beberapa negara lain untuk mengimpor beberapa vaksin yang dilakukan dengan perjanjian bilateral. Kesempatan ini dimiliki Indonesia untuk mendapatkan akses vaksin dibandingkan negara-negara lain yang sampai saat ini masih mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan akses vaksin COVID-19. Pengiriman vaksin COVID-19 dari Jepang tersebut merupakan hasil mekanisme kerjasama dose sharing bilateral. Sebelumnya, Indonesia telah menerima 2.161.240 dosis vaksin AstraZeneca dari Jepang pada Juli yang lalu. Vaksin tersebut telah didistribusikan ke berbagai pelosok. Kerjasama dose sharing merupakan tindak lanjut konkret dari hasil pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Jepang, Motegi Toshimitsu, dalam berbagai kesempatan. Kerjasama tersebut telah merefleksikan dekatnya persahabatan Indonesia dan Jepang yang terus berkembang khusus pada masa sulit seperti pandemi COVID-19. Saat ini, selain melakukan kerjasama dose sharing vaksin, Jepang juga telah memberikan dukungan lainnya untuk mengatasi pandemi dan meningkatkan ketahanan kesehatan. Jepang telah mengirimkan bantuan berupa obat-obatan seperti Avigan, Mobile X-ray, serta berbagai dukungan lainnya melalui organisasi internasional terhadap Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan Tajuk Rencana. Saya, Iman Soleh, pamit undur diri. Tetap saksikan Tajuk Rencana di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.